ya awal pandemi kelar. Waktu itu memang sebenarnya belum kelar-kelar banget sih. Iya. Emang udah diumumin boleh tapi dengan syarat Masih ada ABCDE gitu waktu itu. Nah, itu tuh kita udah mulai duluan. Kita waktu itu bikin tour sendiri mandiri. Namanya Pelan-pelan Kita Mulai. Udah siap? Let's go! Music Live Chat. Music Live Chat. Balik lagi di Music Live Chat bersama Angga dan juga Feby. Dan seperti yang tadi kita udah bilang gitu ya, kita bakal kedatangan teman-teman dari Ada 4 orang di sini ya. Ada Sambada, ada Tama, ada Dery dan juga Bima. Gimana perjalanannya nih? Katanya sebelum ke sini sempat dari Jember. Malang, Jember, terus ke Bandung. Bandung, baru Jakarta ya. Yap. Luar biasa. Emang lagi ada apa nih? Lagi rangkaian tour kayaknya ya? Enggak sih, kalau Jember emang manggung aja waktu itu. Terus kita abis dari Jember ke Bandung untuk nyamperin teman-teman radio juga. Oke. 2 Visit hari, ya 2 hari kita nyamperin teman-teman radio sama 1 harinya kita bikin secret gathering gitu. secret gathering sama pendengar kita di sana. di Bandung. Yap. Wih gokil, ada secret gathering ya. Dan itu kayak bener-bener dia nggak tahu gitu mau ada Koldiak gitu. Nggak tahu, cuman Hamin berapa? Hamin 2 kita cuman pengumuman di Instastory doang. Kita mumpung mau ke Bandung, kita lagi mampir-mampir radio. Gimana kalau kita ngumpul-ngumpul, terus kita suruh ngisi question box gitu, terus kita pilihin cuman 30-40 orang harus datang tapi nggak boleh bawa teman. Oh, jadi sendiri. Ya. Biar pada kenal, mau nggak mau Harus kenalan, harus ngobrol. Wah, itu keren juga konsepnya. Wah, Ini bener-bener. pertama kali lu lakuin atau sebelum-sebelumnya pernah kayak gini juga? Selalu kita sering, nggak selalu sih tapi sering. Jakarta pernah kita bikin. Oh, terus selain Jakarta, Bandung pernah di kota mana lagi? Kalau kota yang lain Malang, Surabaya, terus kalau Malang Surabaya tuh konsepnya nggak kayak gini ya. Emang kayak apa ya, yang Malang waktu itu kita bikin apa ya, bukber bersama. Bukber soalnya pas lagi puasa. Iya. Buka bersama. Ber lagi. Buka bersama. Buka bersama Koldiak maksudnya gitu ya. Tapi selalu kayak cuma 40 orang. Iya sih, karena apa ya, kalau Biar misalkan intimate emang iya intimate tuh kita Biar rasa bisa ngobrol ya. segitu tuh pas gitu. Ngerti nggak sih? Kayak kita juga bisa energinya cukup untuk bisa ngobrol sama semua orang yang ada di situ. Seru Mereka loh. juga nggak, kalau misalkan mau interaksi sama kita kayak nggak nunggunya lama-lama Iya, banget iya, gitu. Ih, seru banget. Terus tadi question box-nya isinya pertanyaannya apa? Apa ya waktu itu lupa lagi. Pokoknya siapa yang Pokoknya hafal- syaratnya harus lo hafal semua lagu Koldiak. Terus lo ya udah, kenapa harus lo yang gue pilih? Gua pilih. Oh gitu. gitu. Oh, lo dapet ide dari mana sih ada secret gathering ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Emang pengen ngumpul-ngumpul. Spontan aja ya? sebenarnya, bener Tiba-tiba ya. aja gitu ya. Ngumpul Iya. aja gitu. Dan ini apakah akhirnya jadi rangkaian promosi lu yang pertama kali secara online kah gitu? Karena kan kemana-mana kan sempat pandemi, terus habis itu mungkin malah jadi banyakan manggungnya kayak gitu ya daripada promo gitu. Ini adalah yang pertama kalinya lu akhirnya jalan-jalan ke Jakarta, Bandung gitu buat promo radio? Iya kayaknya ya, Kalau untuk, promo ya. untuk, Yang untuk offline ya? setelah sekian lama Iya. ya. Kita nggak pernah, jarang mampir radio lagi Bener. setelah pandemi. Iya. Oh, berarti tapi Baru sebelum pandemi udah pernah ya? Sebelum pandemi cukup rajin sih Cukup sebenarnya. rajin. Heeh. Cuman mungkin ya nggak selalu kayak Jakarta, nggak selalu kayak Iya. Bandung gitu. Mungkin waktu kita di Surabaya atau di Malang, kemana, ke kota apa kita pasti kayak mampirlah 2-3 radio gitu. Oke. Bima juga boleh ngomong loh. Halo dulu. Boleh boleh kenalan dulu. Halo. Halo. Nah kan balik kan Tama suaranya boleh? Halo. Halo, itu tadi yang pertama Bima, Yang kedua terus Tama ya. Nah ini kan sekarang udah aduh festival hampir mungkin setiap minggu ada festival. Setiap minggu pasti ada festival. Itu gimana? Akhirnya Koldiak bisa merasakan lagi rindunya manggung yang mungkin sempat beberapa tahun yang lalu tuh kan kayak aduh nggak bisa manggung. Sekarang festival setiap seminggu, gimana rasanya? Happy ya pasti Iya. ya, pasti happy. Cuman ya sebenarnya kalau manggung kita udah bener-bener start dari ya awal pandemi kelar. Waktu itu memang sebenarnya belum kelar-kelar banget sih. Iya, iya. Emang udah diumumin boleh tapi dengan syarat Masih ada ABCDE gitu pembatasan. waktu itu. Nah, itu tuh kita udah
mulai duluan. Kita waktu itu bikin tour sendiri mandiri, namanya pelan-pelan kita mulai. Oh, Itu pas yang tadi lo cerita bener-bener abis pandemi ya. Itu kita langsung jalan 9 kota tuh. kemana aja tuh? Ke Malang, Surabaya, Sidoarjo, Solo, Semarang, Jogja, Magelang, Kediri. Ada Magelang, Kediri, Madiun. Itu lo bener-bener bikin sendiri, mandiri gitu. Bikin sendiri dan konsepnya memang kolaborasi. Oh, sama musisi lokal di sana ya? Enggak, sama siapapun yang mau waktu itu. Gitu. Jadi kita kayak apa ya? Kita tuh suka yang organik aja gitu. Waktu itu kita Instastory gimana bikin gini. Siapa yang mau ikut memulai menyalakan api panggung gitu. Kalian punya apa gitu? Punya tempat silakan hubungin kita. Punya ini mau jadi sponsor apa. Jadi akhirnya terciptanya pelan-pelan kita mulai itu karena campur tangan banyak orang. Iya, karena mau membangkitkan juga kan, misalnya punya kafe, punya studio gitu Iya, ya. yang orang lokal yang kita kunjungin kotanya gitu. Iya, Kalau misalkan kita ke kota itu ya harusnya promotor atau komunitas kota itu yang kita libatkan Gerakin juga ya. gitu. Terus waktu itu kita juga nyamperin UMKM untuk kita bantu juga. Maksudnya untuk mempromosikan. Dan selama 9 kota itu works gak? Maksud gue antusiasnya berhasil gak? Berhasil sih karena sebulannya kita waktu itu rilis Beautiful Day ya. Oh ya, pas lagi hype-nya dapat gitu ya. Nah akhirnya mungkin salah satu bisa naiknya Beautiful Day gara-gara kita tour itu. Justru karena tour itu Beautiful Day-nya jadi naik. Mungkin ya karena akhirnya kan orang jadi lebih tahu di kota-kota itu. Akhirnya mungkin mulai radio dan segala macam karena kita menjalin hubungan waktu kita ke kota itu kan kita menjalin hubungan sama banyak orang. Otomatis yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu pas Beautiful Day baru rilis gitu. Jadi mungkin di situ baru ke ranah yang umum. Habis itu baru mulai glinding gitu aja. Oke. Nah, mumpung lagi ngomongin Beautiful Day ini, tadi juga udah sempat diputerin di Pro 2 ya. Ceritanya tentang apa sih single ini? Beautiful Day itu sebenarnya waktu itu kita bikinnya waktu pandemi banget. Jadi udah di posisi capek mendengarkan orang mengeluh gitu. Karena nular kan. Iya benar. Rasanya kayak misalkan aduh di sosmed ngeliat orang ngeluh, di kanan kiri ngeluh dan segala macam. Nah, kita tuh pengen ngajak orang untuk lebih bersyukur aja, lebih grateful sama apa yang dipunya sekarang gitu. Even itu hal-hal kecil gitu. Karena menurut kita hal-hal kecil tuh bisa bikin kita menyebarkan kebahagiaan gitu ya. Iya, bisa kalau kita bener-bener mensyukuri hal kecil itu ya indah-indah aja sih hidup gitu pasti. Dan akhirnya juga gue juga penasaran sih, maksudnya ketika akhirnya Koldiak itu bukan sekedar band aja, tapi lu juga mikirin ya tadi punya inisiatif untuk bisa bikin tour selama 9 kota gitu. Maksudnya itu kan nggak semuanya orang punya gitu. Maksudnya punya inisiatif. Dia nggak cuma kadang gue mikirin cuma bikin musik aja, tapi nggak bikin activation seperti itu. Itu emang dari dulu emang seperti itu apa gimana? Apa mungkin ada basic IO dulunya? Mungkin apa ya? Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di industri ini independen gitu. Jadi apa ya? Yang awalnya mungkin waktu kita dulu belum banyak panggung, ya cari kesibukan aja gitu untuk memperkenalkan musik kita gitu. Akhirnya jadi kebiasaan bahwa karya kita tuh emang harus kita antarkan dengan baik ya, maksudnya kita akomodir lah, maksudnya gimana nih caranya biar lebih bisa didengar orang dan segala macam. Akhirnya kita bikin aktivasi A B C D E F G H I J K L M N sampai Z itu tadi gitu lah. Dan sampai sekarang pun masih berjalan terus ya. Ya tidak itu menutup kemungkinan akan ada lagi apa gitu yang walaupun sekarang udah dibantu sama label juga gitu ya. Oke. Dan yang gue suka lagi adalah walaupun tadi kita bilang sekarang udah banyak manggungnya, kalau waktu pandemi sih mungkin ya semakin sering bikin karya ya, tapi sekarang seiring dengan banyak yang manggung tetap ngeluarin single lagi yang judulnya Forever. Iya. Ini benar-benar single yang dirilis bulan ini kah? Atau kapan baru dirilisnya? Jadi bulan ini. Bulan ini. Baru banget berarti Iya. ya. Baru. Tanggal Belum 5 ada ya. seminggu pas lah. Wah, Iya, benar-benar. lalu Seminggu, dia. Seminggu pas lah. Gimana kalau bedanya sama Beautiful Day? Kalau Forever sama Beautiful Day tuh mungkin orang dengarnya vibe-nya hampir mirip ya. Maksudnya vibe-nya
seneng gitu. Beautiful Day lebih ke mensyukuri apa yang kita punya. Kalau Forever itu hampir sama kayak mensyukuri keberadaan orang-orang di sekitar kita gitu. Kayak Lebih penggambaran aja sih sebenarnya. Penggambaran momennya gitu, momen ketika kita sama orang yang kita sayang, kita cinta gitu. Kayak rasanya dunia ini tuh kayak apa ya, seperti kayak jadi tiba-tiba jadi surga gitu, perfect gitu kayak. Makanya liriknya kan simple aja gitu kayak simple aja. Kayak aku mah simple aja orangnya. Simple aja orangnya. Ya itu bedanya orang kalau misalnya punya pacar kan pasti selalu bilangnya jemput aku dong gitu ya. Kalau orang jomblo kan ya Allah jemput aku Tuhan gitu. Jangan dulu dong. Aduh, Jadi depresi. maksudnya dari lirik pertamanya udah kelihatan sih. I could spend all night all day like this Nah, itu kan. forever. Oh, kan? Pas kita udah tahu arti single terbarunya Forever ini yang baru aja dirilis di minggu yang lalu ya. Minggu lalu. Video klipnya udah keluar belum? Udah juga Udah. di YouTube. Di YouTube. Channelnya Koldiak. Koldiak, COLDIAC. Sekarang Ya udah, dengerin kita denger dong. dulu aja ya. Ini dia single terbaru dari Koldiak, judulnya Forever. Music Live Chat di Pro 2 FM. Gue jadi pengen joget-joget tipis deh Asik ya, terus seru ya. ngeliat video klipnya juga lucu banget. Waduh, kayak itu bikinnya enak banget tuh di studio gitu ya. Belakangnya green screen, enak banget ya. Tuh, Enggak ya? itu beneran loh. Masa? Iya, Di mana itu aja asli. itu? Asli itu di Mars, berarti ada di Mars. Asli itu. Tapi gue nggak kalau gue nggak salah dengar ya. Ini pertama kalinya kalau dia pakai brass section atau sebenarnya udah ada beberapa lagu yang dulu pernah pakai brass. Ada ya? Ada ya. Berarti bukan yang pertama kali. Mana satu lagi mic-nya? Oh itu. Ngomongnya pakai Nyariin mic. Tapi lo nih kenalnya dari mana sih? Satu band ini? Teman-teman sekolah kah atau kuliah? Macam-macam sih. Kalau aku sama Bima nih tetanggaan. Terus sama Tama nih apa ya, teman bolos sekolah SMP dulu. SMP. Oke. Sama Derry dulu klien rekaman. Oh serius? Klien rekaman lu? Dulu klien rekaman di Terus studio lo sama yang Mega. rekrut ya? Oke, jadi itu benar-benar macam-macam ya, nggak Macam-macam. bukan Tapi- sebenarnya bukan dari satu circle. Tapi base di Malang semua ya? Malang semua. Oke. Terus tadi kan kita udah sempat lihat video klip juga. Emang lo bikin konsepnya kayak gitu ya, se-fun itu gitu ya. Bima. Coba Bima Kenapa? ngomong dulu. Kenapa Bima yang menjawab? Apakah dia Iya, punya kenapa konsep? Biar biar ngomong. Oh, biar oke. ngomong, biar gak cuma duduk aja di situ ya. Ngantuk nanti. Biar gitu dan. Kalau lagunya kan memang vibes-nya seperti itu ya. Jadi lebih fun, cheerful gitu-gitu kan. Jadi penggambarannya pun kita bikin sereceh itu, segampang itu untuk dicerna kan sama orang. Zaman sekarang kan orang suka kayak meme terus akun-akun yang lucu-lucu kayak gitu-gitu kan. Jadi harapannya orang tuh begitu ngelihat langsung kena gitu. Oke. Itu berarti juga bikinnya cepet lah ya. Sehari udah jadi tuh kayaknya ya. Sehari sih jadi. Sehari jadi ya. Oh, setahun lah kan ke luar angkasa lah. Mesti ke US dulu ya, roket. Dan apa yang paling lu rasain sih di Koldiak gitu ya, ketika lu waktu masih jalan benar-benar independen gitu ya, sekarang udah sama label, apa yang paling berasa beda sekarang? Bedanya apa ya? Mungkin ya jadinya ada terbantu gitu dengan tim-tim yang ada gitu. Karena kan kita terbiasa kerja cuman berlima gitu. Kita berempat sama satu manajer kita, apa-apa kita kerjain sendiri gitu. Tapi kalau sekarang ya ada yang bantu gitu, terutama Semakin cepat sih jadi proses-proses ketika kita punya ide atau karya, pengerjaannya tuh lebih cepat aja gitu. Karena yang megang, yang ngurusin kan orang banyak nih. Iya benar. Gitu. di luar itu Bagian ya masing-masing. bedanya ya di mungkin apa dunia bisnisnya yang beda gitu. Maksudnya ide-ide kita bisa terakomodir ya karena budgetnya salah satu. Udah pasti ya. Iya, Ngomong itu nggak enak, cuman ada yang lebih profesional juga buat mikirin bagaimana ini bisa jadi bisnis yang bagus juga Iya. buat ya kalian. jadinya apa ya kayak kalau kita ngasih ide gitu mau bikin apa tuh ya pertimbangannya lebih terukur lah ya. terukur gitu.
Kalau dulu kan pokoknya gue manggung, pokoknya bisa ketemu sama fans-fans gue. Kalau sekarang mungkin bisa diukur, juga bisa dihitung lagi kalkulasinya kayak gimana kayak gitu. Oke. Walaupun dulu kita juga udah kalkulasi ya, cuman at least ada temennya mikir gitu. iya, Jadi ada second opinion sih. Nah dulu lu namanya Pirates ya? Pirates atau Pirates? Pirates kita ambil dari ini olahraga. Pilates dong gitu. Pirates. Itu sebenarnya dulu band SMA, anak-anak SMA gitu, sekumpulan anak-anak SMA bikin. Terus kita tuh personil yang masuknya di tengah-tengah ngegantiin personil yang keluar. Sampai pada akhirnya tinggal kita doang. Jadi yang mendirikan band itu nggak ada. Itulah, akhirnya ganti jadinya kita lanjutnya di Koldiak aja. Nah, Koldiak itu artinya apa?